Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisyukurillah, pada kesempatan siang ini atas rahmat yang Allah berikan pada kita, dan juga kita bersyukur atas bimbingan Nabi Muhammad agar kita tetap dalam keimanan kita dengan keislaman kita. Pada siang yang sejuk seperti ini, cerah seperti ini, juga kita akan bahas hal-hal yang cerah. Apakah itu, teman-teman? Kita akan membahas mengenai tanggung jawab pemuda, di mana seorang pemuda memiliki tanggung jawab yang besar bagi kemajuan dirinya, keluarganya, bangsanya, bahkan kemajuan dan ketentraman, keadilan di muka bumi ini. Rasulullah melalui hadisnya memberikan ajaran, memberikan petuah pada kita. Tentu dalam kajian seperti biasa, kajian hadis pada kali ini, sebelumnya saya akan bacakan dulu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi mengenai tanggung jawab seorang pemuda. Karena di pemudalah kemajuan kemudian suatu bangsa itu ditentukan. Dikatakan bahwasanya Anin Nabi SAW qala tazulu qadam ibnu Adam yaumal qiyamah min indi rabbi hatta yus'al an khams. 5 hal. An umrihi fima afna wa an syababi fima abla wa mali min aina aksaba wa fima anfaqa wa madza amila fima alim. Dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat setiap orang, ya, setiap manusia, setiap pemuda, setiap manusia ditanya di sidang oleh Allah SWT 5 hal. Yang pertama tentang usianya, usianya digunakan untuk apa? Yang kedua tentang masa mudanya digunakan untuk apa? Yang ketiga tentang hartanya, dari mana didapatkan? Yang keempat, dari mana hartanya itu kemana dibelanjakan? Dan yang terakhir, yang kelima, tentang pengamalannya terhadap apa yang diketahuinya. Ini juga menjadi tanggung jawab bagi seorang manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kehidupan ini adalah anugerah dengan segala masalahnya, suka dukanya, rasa kecewanya, rasa cintanya, rasa rindunya, rasa frustasinya, itu adalah menjadi racikan kehidupan yang sangat indah. Dan masa muda adalah masa pertengahan antara masa anak-anak dan antara masa tua. Di dalam masa pertengahan inilah muncul hal-hal besar dalam kehidupan ini. Rasulullah pun diangkat menjadi nabi ketika berumur 25 tahun. Dan ketika menjadi rasul sudah memasuki masa tua, yaitu umur 40 tahun. Pemuda pula yang membuat Indonesia merdeka, mempelopori merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana kaum tua dengan kehati-hatiannya mencegah jangan sekarang dulu untuk merdeka. Namun kaum muda dengan semangatnya, dengan analisanya membaca peluang bahwasanya Indonesia merdeka pada hari Jumat Ramadan 17 Agustus 45. Terjadilah revolusi besar. Ini adalah contoh pemuda negeri kita sendiri, Indonesia tercinta. Teman-teman, tentu kita sebagai pemuda memiliki nilai plus minus dan baik dan buruk. Tidak jarang kita lihat pemuda-pemuda kita, bahkan termasuk di dunia, terjerembab dalam masalah-masalah yang memotong masa depannya. Misalkan masuk dalam pergaulan bebas, padahal Islam sudah jelas melarang la taqrabuz zina, dan zina menjadi jalan yang buruk.
Islam juga melarang minuman keras dan juga narkoba. Sedangkan sekarang minuman keras dan narkoba itu menjadi teman dalam tanda kutip bagi kaum muda kita. Di atas pundak kaum muda pula Allah menurunkan kelebihan-kelebihan dibandingkan masa tua ataupun masa anak-anak. Karena tentu kita sudah mafhum dan melakukan bahwasanya ketika seorang mencapai anak-anak dan tua itu sama miripnya, banyak lupanya, kadang-kadang malam-malam jam 12, jam 2 pagi minta bubur ataupun nangis minta susu bagi bayi, tapi orang tua barangkali minta sesuatu. Bahkan mohon maaf, BAB buang air besar pun anak kecil dan orang tua kita cebokin gitu kan, kita basuh, bahkan makan pun kita suapin, kembali sama kecil. Nah, masa tengah-tengah ini adalah masa muda bergelora. Dari situlah muncul sejarah-sejarah besar dalam kehidupan ini. Dan perlu diketahui, orang ini patah bahwasanya orang-orang yang sukses, yang tenang, yang bahagia di masa tuanya, umur 50 tahun ke atas, itu dapat dipastikan, dapat dibuktikan ketika masa mudanya dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dia belajar dengan tekun, dia melengkapi dirinya dengan kemampuan-kemampuan, skill, keterampilan, sehingga bermanfaat, digunakan di masyarakatnya, tidak dibuang. Muda galau itu biasa, asalkan dengan kegalauannya, keresahannya, dia tetap melakukan hal kebaikan. Pepatah juga mengatakan bahwasanya anak muda yang tidak resah dan galau itu bukan anak muda. Itu adalah pertanda bagi anak muda itu sebuah pertumbuhan. Misalkan saya pernah berkunjung ke perpustakaan utama UIN Jakarta. Di sana ketika saya dan rekan saya membuat sebuah makalah untuk dipresentasikan besoknya, tiba-tiba di kumpulan sebuah wanita yang sedang berkumpul, saya menemukan secari kertas yang tadi saya mau catat kode-kode sebuah buku untuk saya cari di perpustakaan. Saya ingin catat, ternyata di kertas tersebut ada tulisan sangat menarik yang tentu tulisan anak muda, karena saya temukan di perpustakaan utama yang punya adalah anak muda mahasiswa, yang juga tulisan anak muda dapat kita ketahui lah, baik tulisan anak muda, bagaimana tulisan anak kecil, anak remaja dan orang-orang tua. Disitu dikatakan di tulisan tersebut, ya Allah, saya bingung, katanya. Ya Allah, saya resah. Dia bisa ini, dia bisa itu, saya nggak bisa apa-apa. Saya pengen kayak mereka ya Allah, gitu. Dan saya lihat gaya tulisan anak-anak wanita, pemudi saat lihat. Di situ dia bingung melihat orang-orang yang pada bisa ini itu, dia nggak bisa. Kan gelisah, galau. Tapi galaunya ini, resahnya ini adalah kebaikan, pertumbuhan. Jadi, wah, dia bisa ini, dia bisa pidato, dia bisa menulis, dia bisa membantu kawan-kawannya. Padahal dia nggak punya uang, tapi dia membantu. Misalkan membantu perbaikan masjid, panti asuhan, dia mengajak orang-orang untuk berteman dan sebagainya, melakukan kebaikan, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia masih tidak berarti di masa muda yang memang masa pertumbuhan ini. Ini gelisah yang sangat bagus sekali. Ini sebuah keresahan yang sangat baik untuk ditumbuhkan. Nah, maka ketika tumbuh, maka itu akan menjadi kepuasan. Ada hal yang terisi. Ini beda dengan orang tua. Salah satu motivator terkenal, misalkan orang tua mengatakan bahwasanya galaunya orang tua itu tanda kemandegan. Nah, tapi bagi orang muda itu sebuah pertumbuhan. Nah, di sini kita punya umur. Kita memiliki waktu. Kalau anak muda biasanya umurnya dari umur 18 sampai 20 tahun hingga umur 30 sampai 35 tahun. Dari atas 35 tahun, 40 sana sudah termasuk kategori tua.
Dan saya pun kadang-kadang melihat orang-orang tua yang iri dengan anak-anak muda. Misalkan saya pernah berkenalan dengan seorang pramugari, seorang wanita yang cantik. Wah, pramugari ini pernah menulis ngobrol sama saya by chatting gitu kan, chatting Facebook. Dia mengatakan, wah kayaknya asik nih menjadi anak-anak muda. Kenapa katanya asiknya? Selalu semangat gitu kan, selalu semangat dan merasakan gelisah-gelisah atas ketidakpastian. Karena masalahnya anak muda itu kan, masalahnya itu kan yang pertama ketidakpastian siapa pendamping hidupnya, ketidakpastian pekerjaannya, ketidakpastian dapat nggak memenuhi harapan orang tuanya, keluarganya, bahkan dirinya sendiri, ketidakpastian mengenai finansialnya, rumah tangganya dan sebagainya itu. Tapi itu menjadi asik bagi orang-orang tua ternyata. Jadi orang tua itu merasa rindu masa-masa gelisah pada masa muda yang menumbuhkan, membangkitkan keingintahuan, sehingga belajar, sehingga mengasah keterampilannya, sehingga berguna bagi masyarakat. Sekali lagi, Rasul memberikan amanah sebagai nabi pada masa muda, pada usia 25 tahunan. Di sudah masa-masa muda yang memang jiwa sangat bergelora. Bahkan salah satu ulama kita, yakni Profesor Said Abid Sirus mengatakan, kalau kita membicarakan orang tua, itu citranya itu image-nya lesu, tidur, ngantuk. Tapi kalau kita bicara pemuda, pemudi, itu pasti bawahnya menggelora, bersemangat, bangun ini, bangun itu, membersihkan ini, membersihkan itu, membangun kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat. Dan memang salah satu kelebihan pemuda adalah dengan segala kekurangannya, dengan segala kesalahannya, dia pede. Saya punya kekurangan ini, saya punya kesalahan ini, tapi dia terasa tertutup hal itu, sehingga dia tampil dengan pedenya, dia bekerja, dia bergerak, dia membangun masyarakat. Saya tahu misalkan saya pernah minum minuman keras, tapi itu dulu. Saya nggak mau tahu. Saya aja sekarang bertobat. Saya sekarang membantu ini, membantu itu, membangun itu. Yang mungkin ketika orang tua, ketika sudah masa-masa tua, itu lebih hati-hati. Maka dalam psikologi dikatakan teman-teman, bahwasanya orang tua itu lebih safety oriented, lebih hati-hati. Misalkan